yang di bawah sebentar, dan nanti teman-teman wartawan biar di sana kalau ada. Teman-teman wartawan biar di posisi di depan. Itu lagi naik teman-teman. Hari ini adalah pertama, sambutan arahan dari Ketua Umum Yayasan. Kedua, sambutan dan arahan dari DPR RI Bapak Iketut Karyase Adnyana SP. Yang ketiga, penyerahan simbolis sembako kepada perwakilan masing-masing kabupaten atau kota sebali nama Yayasan Kesatria Keris Bali. Yang kelima, acara makan siang. Dan selanjutnya, acara ucapan terima kasih dari Bapak Humas perwakilan Nyamo Keris Kesatria Bali. Selanjutnya, acara penutup dan doa yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Yayasan Kesatria Keris Bali. Untuk selanjutnya, kita mulai acara pertama, sambutan arahan dari Ketua Umum. Terima kasih atas kesempatannya pada MC. Sebelumnya izinkan saya puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wasa, para Dewa Dewi Betara-Betari di tanah Bali, pada hari yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa, tanggal yang luar biasa, karena hari ini adalah hari Sabtu, penanggal tanggal 9 Dina Renan Kajang Kliwon Tumpuk Wayang. Ini hari yang luar biasa dianugerahi oleh alam semesta untuk kita bisa bersama dan berkumpul bersama. Sebelum mulai, izinkan saya memanjatkan puji syukur dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kehadiran Bapak DPR RI Pak Ketut Karyase Adnyana SP. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mewakili. Terima kasih kepada penasihat saya Pak Kadek Laut yang sudah berkenan juga hadir. Dan terima kasih pada para tamu undangan yang menyertai Bapak pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan salam hormat. Dan terima kasih juga kepada Nyame Yayasan Kesatria Keris Bali Sejebak Tanah Bali. Kesatria Keris Bali! Terima kasih. Hari ini adalah momen yang luar biasa karena anugerah Tuhan dalam kondisi pandemi Covid yang susah dan semakin hari bukannya semakin berkurang tapi semakin bertambah. Dan aturan pun semakin ada dan harus kita patuhi karena demi kesehatan kita untuk keluarga kita. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini juga dari DPR RI mewakili rakyat Semeton Nyamo Hindu Bali, beliau Pak Karyase Adnyana berkenan memberikan sembako kepada kita sebanyak 500 sembako. Terima kasih. Ini kepedulian dari pemerintah khususnya yang diwakili oleh Bapak kepada kita masyarakat yang saat ini betul-betul sangat membutuhkan berbagai hal, berbagai macam kebutuhan yang kita butuhkan. Ada kepedulian ini, saya sangat bangga dan berterima kasih karena dipercaya di Yayasan Kesatria Keris Bali untuk menerima sumbangan sembako ini. Kita bisa berbagi suka dan duka kepada nyame saya, Yayasan Kesatria Keris Bali Sejebak Tanah Bali. Dan terima kasih kepada para kepala wilayah yang sudah mewakili pada acara ini. Dan saya juga mohon maaf pada Bapak DPR RI, Pak Ketut Karyase, karena tempat dan suguhan hidangan mohon dimaafkan Pak. Kami ini hanya berdasar ketulusan ingin berbuat di tanah Bali. Dan kami juga mengharapkan tuntunan serta bantuan pemahaman ke depan agar kami sebagai putra putri yang lahir di tanah Bali, yang ada di Bali, yang ingin ngajegang tanah Bali, yang ingin berjuang untuk menjaga tanah warisan leluhur kami, bersama DPR RI adalah wakil kami yang ada di pusat.
suatu kebanggaan beliau mau hadir, mau membagi dan mau menengok serta mau bertemu dengan kami di yayasan yang baru terbentuk ini, Pak. Harapan yang luar biasa pun kami harapkan kepada Bapak agar memberikan kami ke depan suatu harapan di tanah Bali, menjadi generasi-generasi yang betul peduli dan patuh pada aturan pemerintah khususnya. Kami ingin bersinergi, kami ingin bersama-sama, dan kami di yayasan pun ingin berbuat untuk nyama sejebak tanah Bali. Kebetulan secara keseluruhan di semua kabupaten, Yayasan Kesatria Kris Bali ini sudah ada, Pak Alias. Dan hari ini mewakili semua kabupaten. Total jumlah kami baru ada di data menyama FB kami sudah 20.200, Pak. Dan kami pun mempunyai program visi misi adalah menjadi dan ngajegang tanah Bali dengan berbagai slogan. Yang paling pertama slogan kami adalah slogan 3M seperti pemerintah, Pak. Menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Itulah slogan di Yayasan Kesatria Kris Bali yang selalu kita dapat pertama. Nah, mumpung Bapak ada di sini juga saya ingin perjelas arti slogan. Menyama tanpa batas artinya kami tidak membatasi untuk bersaudara dengan siapapun. Ketika ingin bersaudara, kami sangat ingin bersaudara juga untuk menjaga NKRI, menjaga tanah Bali kami. Yang kedua, menyama tanpa identitas. Berarti kami tidak melihat identitasnya. Artinya agama kami tidak lihat, sukunya kami tidak lihat, daerahnya kami tidak lihat. Kami menyama tanpa menggunakan identitas untuk menjadi nyama di Yayasan Kesatria Kris Bali. Yang ketiga adalah menyama sampai tuntas. Artinya ketika menyama, kami sampai mati pun akan tetap rasa menyama kami yang akan kami timbulkan dan kami buat bersama-sama di nyama Yayasan Kesatria Kris Bali ini. Itulah slogan kami 3M yang sudah kami terapkan di nyama-nyama kami sejebak tanah Bali. Semoga slogan ini bukan hanya slogan, tapi betul-betul slogan yang bisa kami jalankan sepenuh hati, setulus hati kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kami bersaksi untuk menjaga tanah Bali kami. Saya adalah kader PDI Perjuangan. Kemudian saya sudah duduk di DPRD dari tingkat bawah. Saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten 1 periode, kemudian DPR Provinsi 3 periode, cukup lama, pernah menjadi ketua komisi, dan sekarang ke DPR RI. Kebetulan di DPR RI saya ditugaskan di komisi yang sekarang lagi dicari-cari, yaitu Komisi 9. Komisi 9 ini adalah komisi yang membidangi mitra kerja kami dengan Kementerian Kesehatan, yang lagi rame-rame sekarang membahas COVID, vaksin, kemudian masalah rumah sakit, APD, dan sebagainya. Kemudian akibat COVID ini banyak juga pengangguran dan sebagainya. Itu juga komisi yang membidangi tenaga kerja. Kemudian juga yang terpenting, vaksin ini bisa beredar dan tidak, itu harus ada rekomendasi dari BP POM. Itu juga komisi yang saya bidangi. Kemudian juga di masa COVID ini, bagaimana kita membatasi tentang perkawinan, BKKBN juga. Juga masalah dengan kemarin banyak sekali saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, yaitu mengenai permasalahan bagaimana mereka itu bisa pulang. Kemudian banyak juga yang tidak bisa bekerja kembali, yaitu PMI, yaitu pekerja migran, yang dulunya disebut dengan TKI, kan begitu. Begitu juga menangani masalah BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Sehingga baru masuk pun dulu itu saya sudah sangat keras sekali menolak yang namanya kenaikan BPJS, terutama ada kepada warga yang kelas 3, karena dalam keadaan susah begini dinaikkan BPJS tentu akan lebih memberatkan lagi. Nah, sebelum saya sampaikan tadi, kemudian penasehat ini tempatnya bagus sekali Niki. Ini auranya luar biasa ini. Ternyata banyak juga barang-barang antik di sini. Ya, sehingga
kelihatan sekali bahwa aura tempat ini sangat kuat sekali. Tadi ada patung giok naga yang luar biasa besar itu adalah barang langka, kan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa masalah COVID ini Bali paling parah dampaknya. Yang dulu Bali pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional yaitu 6-7%. Sekarang Bali pertumbuhannya minus sampai 12,30%. Bayangkan ini. Karena Bali ini sebagian besar sekarang hampir semua kabupaten kota di Bali ini bergerak di sektor pariwisata. Bandung dulu PAD-nya yang mencapai target 3,5 triliun sampai 4 triliun, sekarang baru hanya 200 miliar. Berat sekarang memimpin di Bali. Apalagi program Bandung yang begitu luar biasa. Ada yang mengasih tunjangan kepada yang orang miskin di atas 70%, 1 juta. Belum lagi penunggu rumah sakit, belum gratis, sehingga cukup berat sekarang di kabupaten kota. Begitupun kabupaten yang lain, itu pendapatannya rata-rata dari sektor pariwisata dalam bentuk PAD, PHR pajak, hotel dan restoran. Nah tentunya kami dari pusat sampai daerah sebenarnya ketika kami melakukan rapat kerja dengan menteri maupun Menko, kami sebenarnya sudah maksimal sekali bagaimana mengatasi COVID ini. Anggaran negara yaitu sudah hampir 40% dipakai untuk COVID ini. Sudah menembus angka di 1.000 triliun. Belum lagi nanti untuk beli vaksin ini, vaksin gratis, yaitu anggarannya sebesar 76 triliun. Dan itu dana itu bukan untuk investasi, itu habis untuk hal-hal untuk kepentingan COVID ini. Pertama adalah seperti alat-alat kesehatan, rumah sakit, kemudian tunjangan sosial. Ada yang namanya PKH, ada yang namanya BSU, ada namanya Kartu Prakerja, ada namanya juga dana PEN, banyak sekali. Itu dari pusat sampai ke daerah. Nah tentunya kami berbicara untuk di Bali sendiri, ini jangan sekarang baru ada vaksin ini kita berharap bahwa COVID ini selesai. Tidak selesai. Karena ini vaksin ini bukan mengobati. Vaksin ini adalah bagaimana mencegah. Dan sekarang ini masih sangat terbatas. Dan saya sampaikan tidak ada satu negara pun yang membuktikan bahwa sukses melaksanakan vaksinasi. Cina pun sekarang memproduksi vaksin, dia harus impor dari Jerman. Sehingga COVID ini masih prosesnya cukup panjang. Sekarang ada 32 juta vaksin. 32 juta vaksin itu terbatas sekali karena hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan maupun aparatur negara, baik TNI, Polri maupun ASN. Sehingga vaksin itu adalah idealnya diberikan 70% kepada penduduk Indonesia. Dan divaksin 2 kali, sehingga dibutuhkan dari 270 penduduk ini itu minimal 220 juta vaksin. Dan itu baru bisa diproduksi secara massal tahun 2022. Bayangkan mungkin 2021, 2022 baru bisa diproduksi. Sehingga proses COVID ini tidak akan selesai ketika ini vaksin ini. Maka dari itu, apa yang menjadi imbauan dari pemerintah itu yang 3M seperti tadi, ini harus tetap dilaksanakan.
Jadi yang tidak berkepentingan ya duduk seperti semua. Sekian, terima kasih. Ya, mohon sekali lagi yang jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Mohon ya, yang di depan itu perwakilan dari wilayah ya, yang nyawa-nyawa yang serang kami mohon jaga jarak. Untuk makanan di kuliner yang dibagikan dengan ini tadi sudah datang Pak Karyase memberikan suatu sembako. Ini sembakonya 500 untuk berbagi kepada nyama-nyama yang tidak punya. Ini bagian program dari pemerintah untuk membantu masyarakat. Inilah bukti bahwa DPR RI kita bekerja untuk rakyat dan bekerja untuk kita semua. Salam Rahayu, salam sukses buat kita semua. Sukses.